Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot banget loh. Nah, topiknya itu super penting dalam dunia perekonomian, yaitu pengaruh kekuatan pasar terhadap harga dan efisiensi. Tapi tunggu dulu. Pernah nggak sih kalian ngerasa, kok harga ojek online naik turun sesuka hati? Atau kenapa harga barang tertentu gak pernah turun walau sudah banyak saingan? Nah, semua itu ada hubungannya sama market power. Yuk kita bahas bareng. Nah, apa itu kekuatan pasar? Jadi gini teman-teman, kekuatan pasar atau market power itu merupakan kemampuan perusahaan buat ngatur harga, produksi, bahkan kondisi pasar sesuai keinginannya. Semakin besar kekuatannya, semakin kecil pula peran mekanisme buat pasar buat menentukan harga. Kalau diibaratkan, perusahaan pasar itu kayak bos pasar, bisa bilang harga segini aja deh, biar untung tetap lebih tinggi. Tapi apakah selalu bagus kalau perusahaan punya kekuatan besar kayak gitu? Nah, nanti kita lihat dari sisi baik dan sisi buruknya ya. Selanjutnya, dampak keuangan dari kekuatan pasar. Nah, dari sisi keuangan nih, kekuatan pasar punya efek yang lumayan wow. Pertama, perusahaan bisa menetapkan harga di atas biaya marginal, istilah ekonominya itu P lebih besar dari NC. Artinya, keuntungan makin gede dong. Terus, pendapatan mereka juga akan lebih stabil karena pelanggan loyal. Uang lancar, produksi jalan terus, investor pun senyum-senyum. Tapi di sisi lain, perusahaan kecil jadi kesulitan bersaing. Dan inilah awal dari ketimpangan ekonomi. Seru sih, tapi beresiko ya. Sekarang coba kalian bayangin nih, kalau di sebuah pasar hanya ada satu perusahaan besar. Nah, menurut kalian efisiensi nggak tuh? Betul banget. Nah, nggak selalu efisien ya. Nah, dalam teori ekonomi, efisiensi itu ada 3. Yang pertama, efisiensi alokatif. Nah, itu tuh terjadi ketika harga sama biaya marginal itu sama. Yang kedua, efisiensi produktif. Nah, efisiensi produktif itu persaingan yang mendorong perusahaan untuk membuat biaya ditekan serendah mungkin. Untuk yang terakhir, efisiensi dinamis. Laba besar bisa bikin perusahaan inovatif, tapi tidak terlalu nyaman, malah bisa jadi malas inovasi. Jadi, kekuatan pasar itu bisa dibantu efisiensi, tapi juga bisa ngurangin efisiensi tergantung gimana digunainnya. Garis selanjutnya adalah hubungan dengan sumber daya alam. Kekuatan pasar ternyata juga berhubungan sama cara perusahaan memperlakukan alam. Kalau pasar terlalu kompetitif, semua pengen produksi sebanyak-banyaknya. SDA bisa dieksploitasi berlebihan. Tapi kalau pasar dikontrol dengan baik, perusahaan besar justru bisa atur produksi biar efisiensi dan berkelanjutan. Mereka juga bisa tanggung biaya lingkungan, kayak reboisasi atau pengelolaan limbah. Tapi ingat ya, peran pemerintah penting banget. Harus ada aturan pajak karbon, lisensi eksploitasi, dan insentif energi hijau supaya kekuatan pasar nggak jadi alat eksploitasi. Coba tebak, siapa 2 pemain besar di dunia transportasi online Indonesia? Yap, Gojek dan Grab. Keduanya udah jadi raja di pasar online. Tapi kira-kira apa ya dampaknya? Dampaknya itu yang pertama, promo makin jarang, tapi tarif makin tinggi. Tapi layanannya itu tetap stabil dan makin canggih. Artinya, mereka punya kekuatan besar buat ngatur harga. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa loh investasi besar-besaran, misalnya di kendaraan listrik. Kalau kekuatan pasar ini diarahkan ke arah positif, bisa banget buat bantu energi,
yang efisien, dan kelestarian lingkungan. Kuncinya pengawasan dan regulasi yang pas dari pemerintah. Jadi teman-teman, kesimpulannya kekuatan pasar itu seperti dua sisi mata uang. Kalau digunakan dengan bijak bisa bantu efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau disalahgunakan bisa timbul ketimpangan dan eksploitasi sumber daya alam. Kuncinya ada di keseimbangan. Pemerintah mengatur, perusahaan bertanggung jawab, dan kita sebagai konsumen cerdas memilih produk dan layanan. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga pembahasan ini bisa bikin kalian lebih semangat belajar ekonomi industri dan sadar bahwa ekonomi itu hidup banget di sekitar kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dari kami Kelompok 2.